Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tubuh ataupun kaki yang lemas memperlancar peredaran darah dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat dari tubuh kita, di mana asam laktat ini adalah biang keladi rasa kecapean. Apabila asam laktat di dalam tubuh berkelebihan, maka tubuh akan merasa capek, pegal-pegal, serta bisa berujung pada demam. Kemudian setelah kita pijat dan kaki kiri kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi. Hal ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan pemijatan. Dan jangan lupa di telapak kaki kita berikan pijat refleksi. Hal ini untuk menstimulir saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Apabila terdapat kelainan pada organ tubuh kita, itu bisa disembuhkan dari telapak kaki ini dengan metode pijat refleksi ya. Caranya ya, telapak kaki kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu. Jari kita tarik sambil kita pijat dan sela-sela jari dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kaki dilipat dan kita berikan treatment ya pada sekitar pantat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah kaki kiri selesai, dilanjut kaki sebelah kanan. Caranya sama ya. Kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi gesekan yang berakibat memar dan mungkin sakit. Jadi prinsipnya ya, nanti asam laktat harus diusir dari tubuh ya, dari semua organ tubuh ya, dari kaki sampai ke kepala dan tangan ya, dimana asam laktat ini adalah biang keladi atau pemicu rasa capek dan demam ya. Di samping itu semua ya, pijatan ini juga bisa melancarkan peredaran darah dan hormon. Dengan peredaran darah lancar, maka sistem metabolisme di dalam tubuh juga akan menjadi lancar dan efisien ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi. Dan tak lupa ya, nanti diberikan pijatan refleksi juga.
Jadi lewat titik-titik tertentu ya, kita bisa menstimulir saraf yang berhubungan dengan organ yang ada dalam tubuh kita, mulai dari paru-paru, jantung, ginjal, mata, telinga, dan sebagainya ya. Pokoknya semua organ bisa dikendalikan dari saraf yang berada di telapak kaki dan telapak tangan. Jadi nanti di samping telapak kaki yang kita berikan pijatan refleksi juga bisa melalui telapak tangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kita lipat dan kita pijat dan diberi treatment ya. Nanti untuk melemaskan ya, melemaskan otot dan sendi. Yang perlu diperhatikan bahwa penderita pengapuran tidak bisa diperlakukan seperti ini ya, karena rawan ya. Setelah pijatan kaki kiri dan kaki kanan selesai, dilanjut dengan memijat kedua kaki secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat, kita gosok dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sampai didapatkan tubuh yang lemas ya. Sehingga kemeng-kemeng sakit yang ada di sayap putar kaki dapat tersolusikan. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi ya. Ada yang suka dengan pijatan yang lembut, sedang, dan bahkan tak jarang yang suka dengan pemijatan keras. Setelah itu kedua kaki kita lipat ya. Kita lipat ke depan ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan daerah pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya sampai berulang-ulang. Biasanya di sekitar pantat itu ya terasa panas, kemeng dan sebagainya, nanti akan sembuh ya. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras ya, mungkin ya, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya ya, siku tangan kita lipat 90 derajat ya, kemudian ditekan-tekan ya, ditekan-tekankan pada seputar pantat sampai ke paha ya, paha bagian belakang itu, sehingga nanti benar-benar ya pemijatan ini efisien, di pantat menjadi lemas, asam laktat nanti bisa terusir, dan peredaran darah lancar ya nanti. Beberapa keluhan yang ada di pantat ya, mulai dari kemeng-kemeng sampai mungkin ambeien bisa tersolusikan dari sini ya. Caranya ya, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah pijatan pantat selesai, kita lanjut ke daerah pinggang sampai ke punggung ya. Kita pijat dari bawah, dari pinggang menuju ke punggung, bahkan nanti bisa sampai kepala. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Dan yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung ya itu terdapat tulang belakang ya. Dan tulang belakang ini perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Kita pijat agar saraf yang terdapat di dalam tulang belakang itu terstimulasi, mengingat di dalam tulang belakang itu banyak sekali saraf dan bahkan merupakan produsen ya sel-sel darah merah ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sebagai catatan untuk daerah punggung ya, itu juga mempunyai spesifik ya, keluhan yang sifatnya spesifik, kemeng-kemeng ya, sakit, keju dan sebagainya itu harus kita pijat. Dan sekali lagi bahwa pemijatan itu harus terukur dan dikonfirmasi ya. Jadi ada orang yang suka dengan pemijatan lembut, pijatan keras, dan bahkan pijatan yang sedang-sedang saja ya. Dan tak lupa di daerah pangkal tangan atau entong-entong yaitu ya, itu kita berikan perlakuan seperti ini ya. Kita tarik dari bawah ke atas berulang-ulang. Kita beri perlakuan khusus terhadap punggung ya. Dan apabila ya pijatan ini dirasa kurang keras ya, dengan tangan itu terasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya ya, siku tangan kita dilipat 90 derajat dan ditekan-tekan pada pinggang sampai punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak sekali ya, utamanya bagi pemijatan keras ya, yang biasanya suka dengan pemijatan keras. Bisa kita perlakukan dengan cara seperti itu. Kemudian tak lupa ya, tangan ya dilipat ke belakang dalam posisi istirahat. Kita pijat ya di sela-sela pangkal lengan itu, sehingga ya capek-capek kemeng yang ada di seputar situ bisa tersolusikan. Kemudian sedikit kita tekan-tekan ya, sambil ya tadi merefleksi tulang belakang ya. Kemudian kita miringkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien. Kemudian dipijat lagi bagian punggung sampai pinggang ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, sehingga benar-benar daerah pinggang sampai punggung nanti akan lemes ya. Asam laktat juga akan hilang, otomatis peredaran darah dan hormon menjadi lancar ya. Dan setelah itu kita lanjut ke bagian kepala ya. Caranya bagian kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Hal ini sangat bermanfaat untuk penderita vertigo ya. Jadi yang mengalami vertigo atau migrain itu bisa sembuh dengan cara memijat dan menarik kedua telinga secara bersama-sama.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian kepala kita miringkan ya untuk pemijatan leher samping dan leher samping kiri dan kanan ya. Yang perlu diperhatikan di daerah situ terdapat ya saluran pernapasan atau trakea ya. Jangan sampai salah pijat gitu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pijatan tangan. Masih dalam posisi tengkurap. Tangan kiri ya dipijat secara berulang-ulang dari pangkal tangan sampai pangkal lengan ya. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan tangan sebelah kanan ya. Nah, tak lupa tangan juga, telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya, dimana telapak tangan kita tekan-tekan dengan jari kita ya. Jari-jari kita tarik dan kita pijat serta sela-sela jari dipijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Masalah urutan ya, apakah harus tangan kiri atau tangan kanan itu terserah ya. Yang penting tangan ya, di pemijatan tangan. Entah itu tangan kiri terlebih dahulu ataupun tangan kanan terlebih dahulu, itu silakan. Tidak ada masalah. Yang terpenting ya tangan itu diberikan juga treatment pemijatan. Di seputar tangan ini juga tak kalah pentingnya ya, biasanya juga terdapat penimbunan asam laktat ya, yang ditandai agak kresek-kresek seperti kertas ya. Itu adalah timbunan asam laktat yang ada di bawah kulit. Itu harus ya dipijat agar terurai dan akhirnya dibuang melalui saluran pengeluaran atau saluran pembuangan ya. Biasanya melewat keringat, lewat kencing, dan mungkin lewat buang air besar ya. Makanya sebagai detoksifikasi itu biasanya setelah dipijat itu biasanya tanda-tandanya tubuh malah menjadi sakit ya. Pertama, kedua sering buang air kecil, ketiga biasanya tidur yang berkepanjangan, dan ada juga yang mencret ya. Hal itu sekali lagi tidak apa-apa karena itu merupakan proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ujung-ujungnya adalah healing ya, dalam proses penyembuhan ya, proses penyembuhan penyakit. Kemudian tangan kiri dan kanan kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat kalau dalam baris berbaris ya. Kemudian kita treatment seperti ini, kita pijat-pijat, kita tekan-tekan. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua ya, dalam posisi telentang. Caranya kaki kanan ya kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan daerah lutut ya, itu ada sendi lutut itu harus distimulasi agar cairan sinovial ya itu bisa berproduksi secara normal ya. Cairan sinovial itu merupakan cairan sendi. Apabila kita itu kekurangan cairan sinovial itu biasanya sendi terasa sakit. Nah, kalau penanganan medis biasanya disuntik ya. Disuntik. Tapi kita menggunakan cara konvensional, cara tradisional itu kita stimulasi saja ya. Jaringan yang berhubungan dengan produksi sendi. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ya. Kita pijat lagi. Tujuannya untuk lebih mengefektifkan pemijatannya biar tidak ada yang terlewatkan,
Kemudian setelah itu kita tarik ke depan sebagai langkah untuk mengolahragakan ya sendi-sendi dan otot seputar kaki ya. Setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut dengan kaki yang sebelah kiri dalam posisi telentang. Caranya sama pada kaki yang sebelah kanan ya. Jadi kaki dioles, dilumuri dengan minyak dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Beberapa cara dengan memijat beberapa titik kaki ya, nanti kita bisa merefleksi daerah punggung ya, daerah pinggang ya. Kemudian setelah itu kaki sebelah kiri kita angkat dan dipijat lagi ya, sama seperti pada kaki yang sebelah kanan tadi, dan diolahragakan. Kemudian dilipat ya, dan dipijat lagi. Ini akan memberikan sensasi yang enak, dan biasanya kalau jarang olahraga akan berbunyi ya, keretak gitu. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kita pijat kedua kaki secara bersamaan. Caranya seperti ini. Terus dipijat alurnya dari bawah menuju ke atas secara berulang-ulang sehingga tubuh ataupun kaki dalam hal ini menjadi lemes ya. Dan jangan lupa di daerah seputar pangkal paha kita beri tekanan sedikit ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak ya, dan bisa berelaksasi. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan. Ini merupakan sasarannya ke pinggang ya, untuk merefleksi tulang yang ada di pinggang, tulang serta otot di pinggang. Dan kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah itu ya, kita lanjut ke daerah perut ya. Yang perlu diingat ya, kita harus bijaksana dalam pemijatan perut. Tidak perlu dilakukan pemijatan apabila tidak terjadi permasalahan yang penting ya, seperti ya, yang bertujuan untuk membenahi posisi ya, mungkin salah posisi dan sebagainya ya. Karena di daerah perut ini ya banyak organ vital ya, dan sensitif karena perut tidak dilindungi dengan kerangka atau tulang ya. Mungkin Anda merasa tabu ya dengan sistem terapi pijat urut ini karena harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak dan dipijat. Nah, ini menjadi syarat mutlak bagi sistem terapi pijat urut karena tidak saja untuk melemaskan otot, tapi kan sebagai upaya tadi ya, untuk mengeluarkan asam laktat ya, yang terakumulasi di dalam tubuh kita ya. Makanya apabila kita mengetahui ya banyak manfaatnya ya, daripada kita harus sakit dan harus diobati ya dengan obat-obatan yang kimia yang ternyata hanya menyembuhkan rasa sakit dan tidak mensolusikan masalah utama, karena asam laktat masih ada di dalam tubuh kita. Bahkan nanti kalau kita berkelebihan obat, nanti obat-obatan bisa terakumulasi di dalam tubuh kita dan sukar larut ya, sukar untuk dibuang, dimana akan terakumulasi. Dan menurut para ahli
itu merupakan pemicu kanker ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dan sebaiknya back to nature ya, kembali ke alam. Tidak harus mengandalkan obat-obat kimia apabila tidak penting sekali ya. Sehingga bagaimanapun dalam keadaan seperti ini kita lebih cenderung untuk memilih pijatan tradisional ya. Ini sebenarnya bukan barang baru karena nenek moyang kita dulu sudah mewariskan ya, cara ini kepada kita. Dan akhir-akhir ini malah sering ditinggalkan ya. Padahal di kelompok negara lain ya itu mulai digali lagi ya, dengan pijatan tradisional ini ya. Dan mungkin ya Anda akan menambah ya, melengkapi ulasan saya ya. Monggo silakan. Dan mungkin hanya sekedar bertanya ya, saya persilakan ya. Silakan ditulis saja di kolom komentar ya. Dan yang perlu diingat bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas yang ditentukan YouTube. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan ya sampai ke pangkal lengan ya, kan tadi dalam posisi telentang ya. Dan pangkal lengan ya di atas ketiak itu kita pijat ya, kita pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Sensasi yang enak luar biasa dan sakit dan sekitar kemeng-kemeng di sekitar situ ya biasanya tidak tersentuh ya, itu bisa lega, bisa enak. Bahkan ya apabila kita menderita batuk, sesek dan sebagainya bisa juga dikendalikan dari sekitar wilayah dada ini, di pangkal lengan ini ya. Karena ini juga berhubungan dengan paru-paru dan dengan diafragma ya. Jadi ada saraf yang menuju ke situ. Setelah pijatan sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut ke bagian kepala ya, dalam posisi lurus kepala kita pijat ya, kita kening ya, di atas alis itu kita pijat-pijat ya. Juga tak lupa daerah pelipis kanan kiri kita pijat. Rambut kita tarik, telinga kita jewer ya, kita tarik-tarik. Nah, caranya seperti ini. Sehingga akan memberikan sensasi luar biasa dan sebagai refleksi ya, sebagai stimulasi dari saraf. Dan setelah itu miring ke kanan, miring ke kiri, kita pijat ya bagian sampingnya. Sekali lagi yang perlu diingat, hati-hati pemijatan ini ya, karena kalau di daerah nanti ada leher nanti terdapat saluran pernapasan ya, dan pembuluh darah yang penting itu jangan sampai terjadi malpraktek ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak, nikmat, luar biasa. Silakan dicoba pada pasangan Anda ya. Nanti pasangan Anda akan lebih sayang pada Anda, dan ini merupakan bentuk perhatian cinta kasih pada pasangan Anda ya.
Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan dipijat-pijat lagi seputar punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita angkat. Ini untuk kesetimbangan ya, stimulasi keseimbangan. Dan setelah itu ya, masih dalam posisi telentang, kita miringkan kiri, miring kanan ya, dipijat. Hal ini untuk memastikan ya bahwa pijatan itu dari belakang, dari depan, dari samping kiri maupun kanan tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Kita pijat lagi sampai ke kaki ya. Sampai ke kaki, kemudian kita beri treatment seperti ini. Nanti kita lipat ke depan ya. Nah, seperti ini akan memberikan sensasi enak dan biasanya bisa bunyi kretek, bisa berbunyi kretek gitu ya. Kemudian ke kaki yang satunya. Dan setelah itu ya, langkah berikutnya kita miringkan lagi dan dipijat. Caranya sama ya, seperti pada yang samping tadi ya, samping kiri, samping kanan, itu caranya sama, kita pijat. Mungkin Anda butuh ya dengan pelayanan kami, khususnya untuk kaum wanita ya, dari anak-anak sampai lansia. Silakan datang dengan terlebih dahulu menghubungi kami di 081 2357 4304. Silakan siapapun, khusus kaum wanita ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga dalam posisi duduk. Caranya ya, pinggang sampai punggung kita pijat-pijat ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Tidak ada yang terlewatkan. Kita pijat sampai ke kepala juga kita pijat-pijat lagi. Kita pijat lagi dan setelah itu kita beri treatment ya. Seperti ini dengan penumpu ya, kaki ya, dengkul kita ya, sehingga memberikan sensasi yang luar biasa. Saya kira proses pemijatan cukup sampai di sini, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini ya. Sampai jumpa.